Tak pernah menyangka akan sejauh ini. Ternyata kau rumah yang selama ini ku cari, menjadi tempat ternyaman. Semua yang ku cari, semua yang ku butuhkan selama ini, ternyata ada padamu. Line Nation, kamu pilihanku. Terima kasih telah hadir dalam hidupku, pilihanku, kesayanganku, andalanku, mengobati luka jiwa dari duka lara, merawat, memancarkan keanggunan kulitku. Segala hancur utuh kembali, segala luka terobati, kecantikan kulit, keanggunan diri, semua terpancar bersama Line Nation. Pertama ku mengenalmu, tak pernah menyangka akan sejauh ini. Ternyata kau rumah yang selama ini ku cari, menjadi tempat ternyaman. Semua yang ku cari, semua yang ku butuhkan selama ini, ternyata ada padamu. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu. Halo, selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan Dokter Tuti di Tanya Dokter Lination. Dan tamu cantik kita adalah Kesiva. Halo, selamat pagi menuju siang dong. Selamat pagi menuju siang. Ini jam-jam rentan ya? Iya, Rentan lapar, ngantuk. rentan ngantuk, kecuali satu kayaknya, yang toxic productivity. Iya betul. Bener nggak sih? Betul. Nah itu yang kita bahas, kita pengen tahu banget sama Kak Siva nih, apa psikolog kita di Klinik Utama Nation, pengen tahu toxic productivity itu seperti apa, kenapa kok orang yang harusnya produktivitas ini dikatakan toxic, pasti ada sesuatu rahasia di balik toxic productivity. Kita tanya balik ya, karena sekarang tuh kayaknya gini loh, nah, Bu Siva, sehat-sehat kan sayang? Sehat. Alhamdulillah. Kita kan kadang-kala gini, pengen tuh selalu dinilai bahwa kita
aktif gitu ya, Mhm. bener nggak? Iya. Pokoknya kalau semuanya kita kerja terus gitu ya, kayaknya kita menunjukkan jati diri yang benar-benar orang yang suka kerja gitu ya. Mhm. Nah itu kan sebetulnya apakah itu yang disebut toxic productivity yang nggak pernah kenal lelah tapi hasilnya nggak maksimal gitu. Iya. Nah bener nggak? Iya. Nah Ya, seperti kalau apa dari Bu Siva nih pendapatnya? Oke, sebenarnya toxic productivity itu bagaimana seseorang itu ingin lebih produktif terus terutama ketika bekerja gitu ya. Itu mungkin istilah lain dari workaholic sebenarnya. Tapi balik lagi tadi kenapa bisa toxic karena dia bisa mempengaruhi tadi kesehatan secara fisik, psikis dan sosial karena dia lebih mementingkan kerjaan dan mengabaikan hal-hal yang lain sehingga itu udah ranahnya ya masuk ke toxic productivity gitu. Sebetulnya baik nggak sih? Tidak sih kalau udah Enggak ya? toxic. Kalau udah toxic gitu ya. Sebenarnya Pokoknya kalau kita kerja kayak kerja keras tuh kayak misal workaholic sih bagus kan, workaholic dia kan punya target tujuan tertentu di dalam kerjaan udah jelas gitu kan prioritasnya mana. Tapi kalau toxic productivity itu lebih kayak dia lebih ya udah yang penting aku produktif terus. Jadi kalau dia banyak waktu nganggur tuh merasa bersalah, merasa tidak produktif. Padahal kan tidak seperti itu juga gitu. Di sisi lain dia juga perlu istirahat gitu kan secara fisik gitu ya. Kemudian melakukan hobi yang dia inginkan gitu kan. Tidak hanya kerja terus. Nanti kan kalau kerja terus waktu dengan di lingkungan sosial baik itu keluarga, pertemanan dan hal juga kan terabaikan seperti itu. Makanya lebih jadi toxic jadinya. Oke, ini kayaknya kita coba cari dulu kata yang tepat. Kalau kita katakan toxic itu pasti suatu hal yang nanti memunculkan hal yang tidak baik ya Bu Siva ya, gitu karena ya. udah ya mulai mengarah nanti ke gangguan kan udah ada stres, Oke. cemas, depresi itu bisa dampaknya sejauh itu gitu dong. Oke. Nah, menarik banget kan dan sekarang itu kan kadangkala kita merasa tuh pengen menjadi seseorang gitu ya, benar nggak Bu Siva? Kita nggak mau dikatakan lemah, kita nggak mau dikatakan bahwa kita nggak mampu untuk bersaing karena kalau sekarang kan memang eranya tuh era kuat-kuat bersaing ya Bu Siva, artinya digital ya, juga betul. ya, Dok. Apalagi sekarang kan tantangannya kita nih produktivitasnya tuh bersaing banget dengan tadi era digital, terus era teknologi ya, yang kita itu harus belajar kayak sekarang kita sudah ada teknologi ya, yang kita bagaimanapun kita harus tahu seperti apa itu perkembangan dunia AI gitu ya. Dan kayaknya kita terus lagi gini Bu Siva, udah oke dunia AI gitu ya. Terus sekarang kita juga harus bersaing dengan ya segmen usia-usia tertentu ya, bener nggak? Kalau usia anak sekarang tuh kan kayaknya lebih kelihatan yang emang kelihatannya kayak nggak nggak terlihat lah produktivitasnya, tapi hasilnya tuh nyata gitu anak sekarang ya. Jadi lintas generasi pun itu menentukan ya Bu Siva ya. Iya, karena kan terpacu atau gimana akhirnya kita lupa diri gitu. Sebenarnya kalau kita kan melihat kenapa sih orang bisa sampai dia terlihat ingin aktif produktif gitu ya dalam hal pekerjaan ya tadi mungkin dia bisa melihat secara dengan langsung hasil pencapaian seseorang seperti apa gitu kan, jadi membanding-bandingkan hasil. Jadi mungkin turning point seseorang buat jadi sukses itu berbeda-beda usianya, gitu kan. Mungkin di usia dia baru mungkin fresh graduate kerja langsung bisa sukses, ada yang butuh proses. Itu kan dengan lewat ya tadi sosial media dengan mudah, dengan cepat kita bisa membandingkan. Nah itu juga kan pengen lihat tuh harus kayak gini nih caranya, padahal kan berbeda-beda gitu kan turning point seseorang. Kemudian ya tadi terus fear of missing out tadi karena takut dia ketinggalan dari orang lain ya seperti itu sih yang memang kadang ada beberapa faktor Dok gitu. Ada nggak sih orang yang merasa bahwa dia masuk ke gejala toxic productivity terus dia nggak ngerasa? Kira-kira apa yang paling poin yang kira-kira poin apa yang paling tepat yang bisa menggambarkan orang itu sudah termasuk kriteria toxic productivity Bu Siva? Kalau konsultasi ke Bu Siva? Ya kalau misalnya itu dia udah mulai
tadi mengabaikan terkait kesehatan fisik gitu kan, kemudian psikis dia dengan sosial itu udah termasuk menurut saya. Dari apa saja fisik ya tadi, mungkin dari pola tidur dia yang berubah gitu kan, jadi bergadang, insomnia, kemudian ya tadi dari dia stres kerjaan bisa nantinya ngaruh ke burnout gitu kan, jadi ngaruh juga ke pekerjaan. Kemudian juga ya stres, cemas, anxiety juga bisa, dan paling parahnya lagi depresi gitu. Dan kemudian tadi dari segi lingkungan sosial dia tuh jadi ya udah sibuk sendiri aja, nggak tahu tuh kegiatan baik itu di keluarga ataupun di pertemanan dan komunitasnya dia udah nggak aktif lagi gitu. Ya udah sibuk kerja, yang penting aku kerja. Tapi biasanya sampai nggak kepada hasil kerjanya itu semacam ya reward ya. Iya. Reward itu kan bisa dari Target dia. office-nya. Ya, biasanya. Kadang yang tadi dia pengen terlihat sibuk kerja tapi nggak tahu tujuannya apa gitu. Maksud tujuan dari sini mungkin ada target dia tapi tidak maksimal. Ah udah penting semua dikerjakan ini pengen terlihat sibuk gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kerja tuh kan job desk dia tuh apa sih sampai dia mencapai targetnya seperti apa, udah itu kan prioritasnya apa, goalsnya apa. Ya se-workaholic orang ya tapi mencapai target udah beres misalnya, tapi ini kan sampai mengabaikan ya tadi fisik, psikis, kemudian lingkungan sosial, nah itu udah mulai ke arah toksik gitu dong. Kalau di era sekarang gitu ya, di yang sering dilihat oleh Bu Siva itu banyak nggak sih yang terlihat gejala-gejala toxic productivity? Iya, ada sih kebanyakan dari ya mungkin tekanan dari pekerjaan Tuntutan juga, kah atau tekanan? tuntutan mungkin dari atasan atau mungkin tekanannya dari ya tadi mungkin dari baik itu mungkin dari keluarga atau dia kah sandwich generation dan lain hal, itu kan banyak sekali gitu kan, tekanan sosial, oh dia pengen terlihat hebat, pengen diakui gitu kan, itu ada juga. Jadi macam-macam, beda-beda gitu. Seperti itu dong. Bisa nggak membedakan antara rajin bekerja dengan toxic productivity? Rajin nih orangnya kan ngeliat gitu ya di office kan, ada yang rajin tepat waktu gitu ya, atau dengan toxic productivity, ataukah ada kriteria khusus ya yang tadi Bu Siva katakan bahwa kalau toxic productivity itu kayaknya gejalanya dia nggak hero sama kepentingan diri sendiri ya, secara mental, secara sosial gitu ya, atau itu kita kalau orang rajin akan cenderung jadi kayak toxic productivity, begitu nggak? Enggak juga sih. Kalau orang ya tergantung, balik lagi tadi, kalau orang yang rajin memang dia tipenya rajin tapi dia melakukan tugasnya, tupoksinya, misal tugas kerjanya apa, targetnya apa udah jelas gitu kan. Misalnya target dia hari ini seperti A sampai Z apa gitu kan, dia kerjain saat itu beres, itu kan nggak ngaruh ke hal apapun gitu, dia melakukan tugasnya sesuai dengan target gitu kan. Tapi ini dia mungkin pengen terlihat aktif, produktif, tapi secara target dia meleset, makanya mungkin ngaruhnya jadi dia tadi telat sampai tidurnya tidak insomnia sampai malam dan lain hal gitu kan. Jadi kan dia sebenarnya tidak, target dia meleset gitu kan, jadi dia tidak bisa memanage waktunya gitu kan. Itu juga mungkin bisa ngaruh ke toxic gitu. Tapi kalau dia bisa memanage waktu dengan baik sesuai target tanpa dia harus tadi mengorbankan waktu dia buat ya hobinya atau buat keluarga dan lain hal, dia bisa memprioritaskan mana yang itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu, itu sih. Oke, udah semakin seru kan? Udah harus siap-siap nih bikin pertanyaan untuk Bu Siva. Kira-kira karena sekarang katanya gitu ya, banyak sekali informasi yang mengatakan bahwa toxic productivity ini sedang melanda dunia pekerjaan ya gitu. Jadi kita juga tidak baik-baik saja kalau kita tidak menyimak hari ini pembicaraan yang sangat-sangat potensial nih untuk kita tahu bagaimana orang yang tadi
Rajin bekerja sama nggak sih dengan toxic productivity? Jangan-jangan saya udah masuk toxic productivity, sedangkan tadi katanya di spill ya oleh Bu Siva bahwa itu akan mengganggu hal-hal yang lain gitu ya, baik keseimbangan hidup kita mengenai pola tidur, jadi kita insomnia, udah gitu kita jadi pencemas mungkin ya Bu Siva Iya, ya, betul. karena target dari kita sendiri loh sebetulnya gitu ya, bukan target dari perusahaan atau target apa ya, karena kita mengejar targetnya terlalu tinggi. Ayo siap-siap bikin pertanyaan mumpung ada Bu Siva yang pastinya expert di bidangnya. Nah Bu Siva, mengapa, ini saya coba cari sebetulnya ya, mengapa fenomena toxic productivity ini semakin sering terjadi di era-era sekarang? Beda sama generasi saya dulu. Terutama di generasi yang sekarang yang muda gitu ya, udah ada Gen Z, ada juga yang sekarang ini istilahnya yang lagi booming ya, yang anak-anak Gen Z atau sebelumnya atau milenial seperti itu, dan ada yang dijuluki adalah pekerja migran. Pekerja urban. Itu saya baca, katanya ada fenomena seperti itu. Itu gimana menurut Bu Siva? Ya, tadi sebenarnya balik lagi memang beda ya kalau mungkin dari dunia kerja di era zaman dulu milenial dan sekarang tuh berbeda gitu kan. Kalau mungkin sekarang anak-anak Gen Z kali ya, jadi mereka tuh dari segi misalnya etos kerja atau dia resiliensinya, ketahanan daya tahan dia terhadap stresnya itu berbeda dengan anak-anak ya mungkin di milenial ke atas dan boomers dan lainnya itu berbeda gitu kan. Makanya itu sangat mempengaruhi sebenarnya tolak ukurnya seperti apa sih ketika kita tuh produktif sesuai dengan target dan lainnya. Itu kan ya balik lagi tadi ekspektasi kita mau seperti apa. Kadang kita mempush diri kita sendiri untuk punya target nih harus kayak gini, ekspektasi aku A, padahal realitanya dia cuma bisa mencapai targetnya sampai B. Jadi kan itu yang bikin stres juga kan, stres jadinya frustasi, cemas, depresi, dan ya bisa paling-paling ya burnout sendiri itu kan. Jadi menurut aku ya tadi tergantung segi dari mana sih dia pekerjaannya seperti apa gitu kerjaannya, karena setiap bidang kan berbeda gitu kan tuntutannya kerjaannya. Mungkin oke dari segi atasan kayak seperti ini dari A harus targetnya A, tapi sebenarnya dia ketika tidak sesuai dengan kriteria ya udah dia sampaikan itu harus bisa gitu kan, menyampaikan juga, jangan memaksakan apakah dia kompeten atau tidak di tempat pekerjaannya. Nah itu kadang yang mungkin luput, apakah dia dengan produktif kerja terus dia kompeten atau tidak ya gitu. Sebenarnya itu juga sih berpengaruh ketika dia aktif harus kerja ini tapi hasilnya nggak maksimal, nggak sesuai, itu kan sama juga bohong gitu kan, maksudnya capek-capek gitu ternyata nggak sesuai kompetensinya gitu. Itu juga berpengaruh dok gitu. Dan itu juga ya salah satu menyebabkan yang tadi ya dampak psikis ya, jadi stres dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Bu Siva, apakah sekarang kan tadi kita sudah sadar banget pentingnya media sosial gitu ya, karena kalau tidak kayak saya sendiri juga dengan media sosial itu saya ambil dampak positifnya gitu ya. Jadi saya bisa memperbaiki kualitas hidup saya dari satu istilahnya nasihat-nasihat yang saya dapatkan dari agama gitu ya. Saya jadi ikut kajian kah atau informasi saya ambil positif. Tapi ada cerita yang mengatakan bahwa media sosial juga ikut mempengaruhi munculnya tekanan untuk selalu produktif. Apakah pernyataan itu benar? Iya, itu mungkin jadi salah satu ya, bukan jadi karena kita bisa melihat dari tadi sosial media tuh orang tadi pencapaiannya seperti apa. Oh dia udah sukses ataukah dia bisa nggak dia mencapai target, misalnya dalam hal bisnis pun kan kita bisa melihat ya, oh ini bisnisnya sampai mana, jadi kita membanding-bandingkan cenderungnya. Nah tadi balik lagi turning point orang kan berbeda-beda, ada dia udah sukses usia muda, ada dia sukses usia ya tadi pertengahan lah gitu kan, karena berbeda-beda tadi ya balik lagi kita tidak ya harus punya ya tadi batasan kita seperti apa sih gitu. Apakah kita mampu gitu berekspektasi, kadang menuntut diri kita sendiri buat berekspektasi sama kayak orang, padahal kan kenyataannya mampu nggak ya
kompeten nggak ya, nah itu kadang yang luput itu sih dok. Mm-mm. Jadinya ya kita juga harus bisa ya bisa mengukur diri kita seperti sejauh apa sih kemampuannya. Selama kita mampu mengerjakan sesuai dengan tugasnya, targetnya itu Mm-mm. aja dulu Mm-mm. gitu. Mm-mm. Berarti ya kalau kita apa ya mendapatkan tantangan gitu ya, mendapatkan tantangan ya harus ya kita hadapi ya, tantangan Iya, dalam betul. pekerjaan nih sahabat Nation harus kita hadapi. Tapi hati-hati jangan sampai kebablasan kali gitu ya, Iya, karena kadangkala kan kita juga jangan lagi kita terhadap pekerjaan loh, Bu Siva, terhadap ke penasaran kita terhadap media sosial juga ya, yang harusnya tidur malam-malam masih scroll Nah, gitu itu. ya, cari-cari informasi gitu. Iya dok. Padahal kan itu ya nggak guna ya sebetulnya ya gitu. Kecuali emang benar-benar ditargetkan bahwa oh hari itu libur. Nah ini self reward saya pengen gitu ya. Boleh nonton drakor lah, boleh nonton bener ya gitu. Tapi ya tetap lagi ada batas waktu gitu. Tapi harus ada batasan. Ini pentingnya sih kita tahu banget di sahabat Nation bahwa setiap melakukan apapun gitu ya, kita harus punya tujuan ya Bu Siva ya. Tujuan. Yang kedua setelah tentunya kita harus ada target dari tujuan kita gitu ya. Dan dengan melakukan semua upaya yang pastinya sesuai dengan satu semuanya dengan ya kapasitas ya, Bu Siva kan ada kapasitas. Seumpamanya di usia Dokter Tuti yang usia kapasitasnya sudah segini, yang nggak bisa akan disamakan dengan usia yang kapasitasnya muda gitu ya. Dan toh itu bidangnya juga pasti berbeda ya, sudah berbeda gitu ya. Tapi kalau mau menyamai, ya harus ritmenya dikembalikan lagi kepada kemampuan kita gitu ya, Bu Siva. Yang penting tuh harus gitu ya, harus sadar diri deh ya, Bu Siva ya, terhadap kemampuan kita. Terus juga selain kemampuan, kayaknya satu lagi sih memang kita penting banget. Ya, penting banget bahwa apapun itu kita belajar tahu bahwa diri kita tuh seperti apa ya. Mengetahui yang terbaik tentang diri kita ya, benar nggak? Betul. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar kita memaksakan, menuntut. menuntut terlalu berlebihan. Maafin ya, kayak pernah dengar tuh zaman-zaman dulu kerja kayak kuda katanya, bener nggak? Tapi kan itu kuda. Kerja tipis. Ya bener nggak? Kan tapi itu kuda, bukan kita, bukan manusia ya. Kalau kuda nggak punya tolak ukur. Tapi kalau kita kerja berlebihan ya, terus apalagi nih kalau yang udah tadi kata Bu Siva, hobi banget sangat bekerja workaholic ini gitu ya, kadangkala lupa makan ya Bu Siva ya, lupa minum, kita kerjanya di ruangan yang ber AC, akhirnya kena gastritis, kena GERD, kena emah ya, bener nggak? Atau penyakit lain yang sindrom orang bekerja kantoran ya. Betul dok. Itu. Dan yang penting harus bisa memanage waktu ya dok. Betul. Penting banget untuk memanage waktu. Artinya waktu kita itu harus bisa kita namanya juga memanage ya sahabat Nation. Jadi harus bisa kita mungkin preparationnya yang harus memang udah benar-benar siap. Kayak khususnya kita kayak mempersiapkan puasa juga kan gitu ya Bu Siva. Nggak mungkin puasa wajib kita malamnya kita nggak bekali atau dengan bangun sahur. Kan sama dengan itu ya. Jadi siangnya itu kita nggak ngantuk, siangnya masih tetap beraktivitas gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita sekarang sudah banyak yang tahu nih, sudah melangkah lebih lagi setelah kita tahu seperti apa toxic productivity. Productivity-nya udah bagus nih sahabat Nation belakangnya. Tapi kata depannya itu yang dikatakan toksik itu tadi kata Bu Siva, kita harus perhatikan lebih dini lagi atau lebih intens lagi toksiknya dalam hal apa ya. Benar nggak Bu Siva? Kadangkala kita harus ngejauhin nih orang-orang yang toksik ya, lingkungan toksik itu aja kan udah berarti lingkungan yang kurang baik yang kita akan masuk dan kita harus menghindari itu ya gitu. Sebetulnya triknya ada nggak sih Bu Siva supaya kita tidak masuk ke kriteria itu? Ada nggak sih dari Bu Siva? Sebenarnya tadi ya banyak hal yang memang bisa kita preventif buat toxic productivity, di mana sebenarnya tadi kita harus bisa memanage waktu dan kita harus mengerjakan suatu pekerjaan itu sesuai target, dan target itu tadi harus sesuai dengan misalnya table management kita. Oh ya, ini tugasnya buat deadline ini kapan ya? Jadi jangan mepet gitu. Kadang ada orang-orang yang udahlah mepet SKS sistem kebersimalan. Nah itu kan jadi
terbiasa tuh pola-polanya. Jadi ya udahlah dia mah tipenya yang harus sehari sebelum juga beres. Tapi kan itu nggak produktif juga kan ya. Malah mengganggu jam tidur, insomnia dan lain hal itu. Kemudian juga bagaimana kita bisa apa ya memprioritaskan diri kita. Kadang di kerjaan pun ada beberapa orang yang memang melimpahkan pekerjaan ini kepada kita juga gitu. Jadi kita juga harus bisa bilang enggak gitu. Misal kita ada kerjaan nih, dia walaupun di atasan kita, ini tolong kerjain kayak gini, dia mungkin kemana. Tapi kita harus bisa memprioritaskan nih, oh ya maaf ya, mohon maaf ya, saya masih ada kerjaan ini harus dikerjakan. Baru ketika kita sudah selesai tugas kita mau bantu silahkan, ataupun enggak juga nggak apa-apa. Jadi harus berani bilang enggak, jangan nggak enakan. Nah itu juga kan ada berpengaruh juga. Ya karena mungkin tadi dengan dia mungkin atasan ataupun dia di atas kita lagi gitu kan. Nah itu yang bikin kita nggak enakan sebagai bawahan. Kemudian ya tadi kita terlalu pengen terlihat sama orang lain gitu, terlihat dalam artian oh kita tuh sibuk tuh keren, atau pengen diakui oh aku tuh baik kerja loh dan lain hal gitu. Itu kan jadinya apa ya, nggak bagus juga. Terus dia pengen terlihat tadi FOMO juga, fear of missing out, takut tertinggal dengan orang lain gitu. Dan tadi terakhir bagaimana dia bisa terlihat sukses kan, yang membanding-bandingkan. Nah itu juga itu ngaruh sih menurut aku. Itu udah mengarah ke ya rada toksik ya, karena tujuan awalnya tuh apa gitu. Sebenarnya kamu kerja produktif dan ngerjakan tupoksinya sesuai dengan tugasnya udah beres, ya udah kamu ngapain aja kegiatan beres kan gitu. Tapi ini masih ya pengen terlihat ya aktif, sibuk, pengen sukses dan lain hal. Salahnya itu ya tadi mungkin tidak bisa memanage waktu, berpengaruh pada kesehatan fisik gitu, lebih mementingkan penilaian orang lain, dan secara psikis juga jadi stres, burnout, depresi, anxiety, seperti itu sih Dok. Oke, nggak kerasa loh ya perjalanan waktu. Sekarang kita tanya sama Kak Mawar. Ada pertanyaan nggak Kakak? Ada kayak dari Kak Rosti, berarti work life balance itu penting ya Bu? Langsung jawab. Langsung. Oke, sebenarnya work life balance sangat penting gitu, dimana kita harus bisa menyeimbangkan antara kerjaan, kemudian ya tadi istirahat, hobi, terus ya bagaimana kita bisa memprioritaskan ya tadi keluarga juga gitu sih. Kadang yang melupakan ya itu. Jadi itu kan mempengaruhi terhadap ya siklus-siklus kita di kehidupan yang lainnya gitu. Oke, ada juga dari Kak Articers, tips cara menghindari toxic productivity itu kayak gimana aja ya? Oke ya, tadi bisa pertama memanage waktu, manajemen waktu. Kemudian kita bisa berani bilang tidak gitu ketika orang lain ya tadi pengen kerjaan aku nih dilimpahkan ke dia, ya kita harus memprioritaskan diri kita terlebih dahulu baru kita bisa membantu orang lain. Kemudian setiap orang punya turning point sendiri untuk sukses, jadi jangan selalu ingin membandingkan diri kita dan orang lain. Kemudian juga kita harus bisa menurunkan ekspektasi kita gitu. Jangan terlalu banyak menuntut diri sendiri, harus ekspektasinya A pada realita kita maupun sampai B gitu. Seperti itu sih Dok. Seru banget. Ayo ada lagi pertanyaannya. Ada satu lagi dari Who Kills Me, Bu psikolog, apakah ketika kita selalu susah untuk menolak itu nantinya akan toksik di circle pertemanannya? Kalau boleh konsul, di mana alamatnya? Oke, sebenarnya kalau kita tidak bisa, sebenarnya kayak itu masuknya kayak people pleaser ya, dia tidak enakan, tidak berani bilang tidak. Ketika kita tidak bisa berani bilang tidak, ya tadi pasti berdampak pada diri kita sendiri, jadinya nggak enakan sama orang lain, jadinya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kadang ya kita ya ikut arus aja gitu, tanpa kita tidak punya set boundaries, tidak ada batasan gitu kan. Jadi harus bisa berani bilang enggak gitu. Kalaupun mau konsultasi bisa di klinik clinician, boleh tiap hari Senin, Rabu, Jumat, ataupun appointment aja sih Dok.
gitu. Iya. Bayangin psikolognya lembut begini, wawasannya luas, nyaman deh, ruang prakteknya enak. Ayo healing ke sini ya. Klinik Utama Melanesian, Jalan Lemah Nendet nomor 10 Bandung. Ngomong-ngomong, dari 3 orang penanya, nanti Bu Siva akan memilih siapa yang kiranya tepat untuk diberikan. Kita akan ada hadiah gift voucher senilai 50.000. Ini bisa dipakai banyak sekali aksesnya gitu ya. Boleh kemana-mana nih gitu ya. Walaupun ada kecuali Laination Facial Happy Hour itu nggak boleh dipakai. Lalu minimal juga ada minimal pembelanjaan. Lalu juga tidak bisa disatukan dengan promo-promo yang lain. Lalu juga ada 2 body lotion varian terbarunya kita. Wangi banget. Udah nyoba kan? Udah dong. Oh, aku yang belum. Terus satu lagi nih, mudah-mudahan nanti kakak yang tadi dapat special treat ya. Treat artinya berkonsultasi dengan Bu Siva, psikolog di sini. Ini free loh, siapa yang nggak mau? Oke, sambil kita terus ya Bu Siva. Ya. Nah, Bu Siva, yang mau saya tanyakan gini, kadang kala tuh kan kita tuh nggak nyadarin. Kalau Bu Siva bilang tadi gitu ya, walaupun kita ya penuh tekanan ya kalau kita diatur, disuruh gitu yang kita nggak mau. Tapi ini kadangkala kita menawarkan diri. Yuk, gua bantuin gitu. Yuk gua bantuin. Dia nggak merasa berat gitu. Itu masuk kriteria toksik nggak sih? Tapi dia nggak merasa berat loh. Ya, kalau Ngambil kerjaan memang orang oke. dibantuin kan gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang selama dia enjoy tadi, tidak berpengaruh dalam hal tadi dari segi fisik, psikis ataupun sosial dia tidak terganggu, ya kenapa enggak gitu, selama kita punya batasan itu sih. Gitu. Kadang terlalu itu juga jadinya orang memanfaatkan kalau orangnya ini juga gitu Iya. sih. Tapi kalau selama kita enjoy, kita sudah prioritaskan diri kita mau bantu orang lain, ya silahkan gitu. Jadi itu nggak termasuk kriteria toksik ya, karena Enggak. kan kitanya juga masih ada sisa waktu Betul. gitu ya, masih ada sisa waktu untuk ya kan kita kadangkala dalam suatu pekerjaan seperti yang kita lakukan di sini ya, kayak semuanya ini kan programnya marketing nih, gitu, Sahabat Laination, tapi disupport oleh Bu Siva sebagai narasumber, itu support sistemnya. Atau di sini juga support sistem yang lain kan, di sini ada tim digital marketing gitu, ada tim yang memang membuat konten, ada yang desain grafis, ada Kakak Andra, ada Kakak Citra. Jadi kita di sini juga sama, saling membutuhkan, cuma hati-hati kita terjebak gitu ya. Terjebak kalau yang memang kita masuk ke toxic productivity. Mudah-mudahan ngerti banget secara harafiah apa itu yang dimaksud toxic ini ya, productivity. Nah, Bu Siva, katanya di sekarang ya, maksudnya di era-era sekarang lah gitu, itu lebih banyak kasus-kasus seperti ini yang konsultasi ke psikolog, betul nggak? Banyak sih, lebih banyaknya jadi dampaknya yang udah dia rasakan, kayak burnout kayak gitu kan, udah stres kerjaan gitu kan. Jadi lebih banyak yang udah terjadi gitu. Tanpa disadarinya ya, langsung berdampak gitu ya kepada tadi ya gangguan tidurnya atau psikis atau yang lain-lainnya. Sampai, nah ini Bu Siva, kalau saya juga sama nih, saya makanya mau nanya juga. Saya tuh kalau udah bekerja sampai lupa makan, terus udah gitu, emang nggak ada fase lapar gitu. Itu apa tuh kayak gitu? Ya tadi udah mulai ngaruh ke karena secara fisik udah mempengaruhi kesehatan, udah ngaruh. Jadi secara tidak sadar udah deh nanti padahal kadang di dalam tubuh kita tuh pasti ada alarmnya ya dok. Jadi udah kayak udah nggak enak badan atau apa, itu kan udah warning sebenarnya. Tapi sama kita diabaikan, nah udah masuk tuh toxic productivity gitu. Baru udah sakit banget kita, oh iya ya harus butuh istirahat, nah itu yang kadang dilupakan gitu sama tiap orang yang workaholic boleh, tapi ya tadi tetap harus jaga kesehatan gitu. Gitu. Betul ya, jadi kita harus melihat juga nih prioritas kesehatan, sama satu lagi
prioritas di mana kita itu mana yang bisa di-manage oleh kita mengenai Betul. pengaturan waktunya dalam hal menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tugas-tugas kita Betul, ya. Karena banyak banget kadang-kala kalau zaman sekarang kan ya Bu Siva, ya pasti Bu Siva sendiri gitu ya, bisa aja sebagai businesswoman, bisa juga sebagai mama ya, yang sibuk atur ngurusin Waktu. anaknya, terus udah gitu sebagai istri, bener nggak sih? Betul. Belum lagi praktek gitu kan, kadang-kala juga kita sudah waktu yang memang melibatkan kita gitu, 24 jam ini kayak kita tuh kurang ya. Terus tiba-tiba kita udah ketemu Senin lagi, Iya, bener nggak sih? iya, betul, Ya, Dok. seperti itu gitu. Jadi malahan kita bilangnya kayaknya kurang waktu deh buat kerja gitu ya, Bu Betul. Siva ya. Betul, Dok. Iya, tapi sih kalau aku tipsnya ya kadang udah kecapean kerja, kadang kita butuh me time, itu sih yang kadang kita lupakan. Oke, kita refresh sebentar gitu kan, healing sebentar, nge-recharge diri kita, ya udah balik itu ya kita happy, itu aja sih. Jadi Jadi parameternya harus bahagia gitu ya. Ya harus bahagia juga. Ya, yang penting kita enjoy gitu dan kerjaan kita happy gitu. Selama kita happy enjoy, nggak penuh tekanan, nggak ada tuntutan apapun, ya udah enjoy aja. Yang penting kita bisa manage waktunya gitu. Sebenarnya kalau nggak ada sih kerja yang nggak capek ya Dok sebenarnya Iya, gitu. betul. Semua bekerja ya capek pasti, tapi bagaimana kita memanage waktu, bawanya enjoy, terus lingkungan temannya enak gitu. Walaupun memang ada yang orang-orang toksik, ya udahlah selama kita bekerja kita harus tetap profesional gitu. Kalaupun dia memang tetap kita harus jaga jarak aja gitu. Kan ada yang seperti itu gitu. Kayaknya gini loh Bu Siva, mulai sekarang setelah dapat insight yang berharga dari Bu Siva, kayaknya kita harus sudah mulai menata diri ya. Betul. Begitu bagaimana menyeimbangkan antara pekerjaan atau merasa bahwa kita itu terlampaui pekerjaannya atau yang belum itu kepada tadi jangan sampai masuk ke kriteria toxic productivity. Betul. Ya, benar nggak? Jadi kita mulai menyeimbangkan aja gitu kan. Saya juga jadi merasa juga ya Bu Siva, karena memang kalau saya pengejar target gitu ya, karena target itu kalau buat saya gitu kayak semuanya tadi malam itu terus terang ya Bu Siva, karena saya lagi mentargetkan ya untuk hari ini adalah hari yang spesial buat saya gitu. Jadi saya target untuk mencapai ya amalan gitu ya, istilahnya zikir saya atau mengenai ibadah saya dan lain-lain tuh memang fokus gitu ya, karena saya mengejar gitu ya bahwa hari ini adalah hari-hari yang sangat kita impikan ya, hari yang memang kita tunggu-tunggu gitu sebagai umat muslim itu saya kejar banget loh Bu Siva. Akhirnya ya pagi harinya ya memang kita harus sudah mempersiapkan momen yang saya harus berangkat pagi gitu ya. Itu karena saya tipikal orang yang termotivasi ya, memang semuanya harus saya jalankan ya. Tapi betul kata Bu Siva, kesehatan itu juga salah satu yang harus kita jadikan investasi gitu. Mulai merasa juga ya agak-agak keliengan, bener nggak sih gitu, karena kita terlalu diforsir gitu ya. Jangan sampai tadi kata Bu Siva masuk ke mode burnout ya. Jangan sampai. Oke, kita kalau semuanya tadi, semoga kakak-kakak yang bertanya dapat sesuatu ya dari Bu Siva yang akan dibagikan. Udah nggak ada yang bertanya lagi Kak? Belum ada ya. Oke, kalau gitu lanjut pertanyaan dari saya aja untuk Bu Siva. Apa kira-kira tips dari Bu Siva yang paling sangat sederhana agar seseorang bisa bekerja, bisa belajar, bisa mendapatkan banyak makna dalam kehidupan, tapi kita punya sign untuk kita itu bisa tahu bahwa saatnya kapan kita istirahat? Oke, sebenarnya tadi ya sudah dibahas bahwa ya kita harus tahu apa sih tugas kita. Kita selama kerja itu kan pasti ada memanage waktu ya. Kalau aku sih kayak timetable gitu buat kegiatan kita ini sebulan apa aja. Misalnya, oke nanti ada event atau apa-apa dicatat dan lain, ketemu klien dan lain hal itu dicatat. Oh kira-kira waktu libur kapan ini aku udah gambarin gitu kan. Oh ini. Jadi kita sebelum itu tahu memanage waktunya. Oh nanti ada tugas kayak gini-gini, harus kerjain kayak gini, deadline-nya kapan dan ini. Nah itu. Jadi aku tahu batasannya. Oh kayaknya aku udah beres kerjainnya, istirahatnya jam segini, dan itu memang pola hidup
sehat itu kan kayak pola tidur, pola makan memang aku udah sesuai gitu. Jadi ketika memang harus hanya waktu bergadang tapi tidak terus-terusan. Pas event tertentu ya udah it's okay nggak apa-apa. Itu masih batas aman gitu dok. Jadi kita harus tahu prioritaskan pekerjaan. Kalau misal kita orang tipenya belum bisa memanage waktu, ya udah bikin timetable sebulan itu ngapain aja kegiatan. Terus kemudian kita harus bisa punya batasan gitu, batasan tadi mana yang ketika kita harus bisa bantu rekan kerja ataukah melakukan prioritas diri kita sendiri dulu gitu. Itu yang terpenting. Dan tadi jangan terlalu menuntut diri kita selalu sempurna gitu kan. Jadi ya udah ketika kita tidak bisa mencapai target sampai A, ya udah kita sampai B dulu gitu. Gitu sih dok. Oke. Gitu sih karena capek ya kadang kita menuntut diri kita sendiri terus-menerus tapi kita juga butuh istirahat gitu sih. Betul, setuju banget. Jadi itu tadi dari Bu Siva udah dikasih tips bahwa bagaimana batas sehat kita antara pekerjaan, tanggung jawab dan tentunya waktu. Dan ada waktu yang hal-hal yang spesial adalah waktu untuk kita sendiri gitu ya Bu Siva ya. Iya. Oke. Tolong dong tim, barangkali ada pertanyaan yang kita bisa sudah tanyakan. Dan tadi ya hadiahnya, pertanyaannya udah dari kita? Oke, nanti kita coba akan berikan siapa yang cepat menjawabnya. Ini Bu Siva, 2 hadiah ini tadi special for you tentunya. Gift voucher ini senilai 50.000, ada 2. Lalu juga ini body lotion ini ada 2. Dan juga ada konsultasi psikolog. Gak apa-apa, kita nanti umuminnya terakhir-terakhir aja ya sambil Boleh. kita bincang ya. Oke. Yang ini kita langsung tanyakan. Boleh kita tanya biar punya waktu untuk berpikir ya Kak Andra ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan untuk quiz. Nomor 1, produktif yang sehat biasanya ditandai dengan A. Hidup yang balance dan teratur. B. Harus sibuk setiap waktu. Nah, kira-kira apa? Dikasih bocoran nih, dikasih bocoran. Sekali lagi ya. Nomor 1, produktif yang sehat biasanya ditandai dengan A. Hidup yang balance dan teratur. B. Harus sibuk setiap waktu. Oke, sudah. Next ya, kedua. Yang kedua, salah satu penyebab burnout adalah A. Terlalu banyak waktu istirahat. B. Tekanan untuk selalu produktif. Ayo. Nanti dikasih ilmu lagi habis ini sama Bu Siva karena kita masih punya banyak waktu. Oke, yang kedua, salah satu penyebab burnout adalah A. Terlalu banyak waktu istirahat. B. Tekanan untuk selalu produktif. Oke. Nah, ini dikasih ilmu lagi ya sambil menunggu. Kita nggak. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi. Yang ketiga, orang dengan toxic productivity biasanya sulit untuk A. Menikmati waktu santai. B. Membuat jadwal harian. Oke. Orang dengan toxic productivity biasanya sulit untuk A. Menikmati waktu santai. B. Membuat jadwal harian. Oke, sudah. Oke, kita sambil nunggu, kita cari ilmu lagi sama Bu Siva ya. Jadi teman-teman nanti kita lihat siapa yang kira-kira dikasih apresiasi. Bu Siva, kita lanjut ke pertanyaan saya. Nah, apakah self-care benar-benar penting untuk menjaga kesehatan mental kita? Ya, penting untuk aku. Sangat. Itu salah satu ya tadi bagaimana kita bisa memprioritaskan diri kita gitu sebelumnya tadi mungkin kerjaan dan lain hal gitu. Ketika tubuh kita tuh butuh rehat, butuh tadi healing atau butuh ya bikin kita happy dulu gitu kan. Baru kita bisa mengerjakan ya tadi kegiatan dengan senang juga gitu. Karena ketika kita tidak merawat diri kita sendiri, bagaimana kita bisa merawat orang lain juga.
Betul, betul sekali. Nah, Bu Siva, bagaimana dengan tipe perfeksionis untuk orang yang kayaknya benar-benar udah gila kerja perfeksionis? Kalau menurut versi Bu Siva gimana? Ya, dia kadang terlalu harus perfect, jadi ya terlalu capek sih buat capek. Karena sebenarnya perfect boleh, tapi kadang kalau orang perfect itu jadinya cemas jatuhnya. Ketika tidak sesuai dengan keinginan dia, dia pastinya kesel, marah, bete gitu kan. Ada perasaan-perasaan gitu. Jadi memang mungkin terlalu perfeksionis ya boleh juga, tapi lihat situasinya dulu seperti apa. Ketika memang kita dibutuhkan cepat, harus perfect dan lain hal, itu kan memang nggak semua orang bisa juga. Ketika kita punya rekan kerja yang tidak terlalu perfect, kadang kita ngerasa dia rapi dan lain hal perfect, taunya teman kerjanya dia berantakan, itu kan bikin kita jadi nggak nyaman dan lain hal. Nah itu balik lagi, oh mungkin dia seperti itu. Kadang kan orang perfect juga ngeliat orang harus rapi, harus gini-gini, greget gitu ya. Jadi balik lagi, ya udah tiap orang punya kriteria yang berbeda gitu. Selama kita sesuai dengan keinginan kita, ya udah gitu. Seru banget ya, karena ini menyangkut ke ranah yang emang kayak pribadi, tapi ini juga bisa karena kebiasaan ya Bu Siva, bener nggak sih? Karena kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita baik, tapi nanti kebiasaan baik kita ini belum tentu menguntungkan kita, malahan merugikan kita gitu ya Bu Siva ya. Nah, kalau lihat situasinya dulu seperti apa. Betul, kita lihat situasinya. Jadi kan ada tipe orang misal dia kalau sendiri it's okay ya, bekerja sendiri dia mau perfect dan lain hal, tapi ketika bekerja dengan lingkungan teamwork yang memang kadang ada yang berantakan apa, dia harus perfect, itu kan capek juga gitu kan. Ya itu balik lagi sih. Itu yang menilai capek itu orang lain kan Bu ya, yang melakukannya sih enjoy aja, enjoy aku senang aja kan? ngerapihin gini-gini. Tapi kan kadang ada perasaan gitu sebagai teman, aduh gak enak nih kalau berantakan. Kadang dia udah bete sendiri, dia pindah tempat gitu. Tadi misal harus barengan, tapi dia pindah tempat yang sendiri harus rapi. Ada yang kayak gitu juga. Gitu. Tapi kan Berarti itu itu jadi toxic sosial juga ya jadinya iya, ya. jadi kan maksudnya. orang menilai ini orang kok aneh sih nggak mau gabung apa, padahal dia pusing kalau ngelihat berantakan kayak gitu. Itu ada yang seperti itu juga. Oke. Dan apakah itu kadang malah udah termasuk ranah psikolog gitu kan, udah gangguan Oke. seperti Jadi apa? kalau kayak gitu tuh kita sudah harus konsultasi gitu ya. Iya, selama ya tadi selama tidak mengganggu aktivitas dia, masih bisa ya mengontrol kegiatannya, ya masih normal aja. Tapi kalau udah sampai mengganggu dirinya sendiri sama orang lain, ya warning juga sih. Nah Bu Siva, ini masalahnya kalau kita ketemu pimpinan yang seperti itu gimana? Sementara kan kita anak buah ya. Iya. Itu gimana? Ya tadi kalau namanya kan tiap pemimpin tuh punya gayanya masing-masing ya Dok. Jadi sebagai mungkin kita bawahan atau sebagai anggota, kita harus ya mengikuti, mau nggak mau ngikutin aturannya beliau gitu kan. Tapi balik lagi, apakah dia tipe pemimpin yang bisa menerima masukan, kritik? Kan tidak semua orang bisa gitu. Jadi ketika memang dia bisa menerima kritik, masukan, ya kenapa enggak? Kan apa yang harus diperbaiki atau ada masukan apa yang memang harus dikurangi dan lain hal itu sih. Karena kita tidak bisa merubah seseorang ketika orang itu tidak menyadari bahwa dia punya masalah gitu. Susah. Berarti kadang lingkungan yang merasa oh ini orang bermasalah. Nah itu yang sulit untuk dirubah. Ketika orang itu tidak sadar gitu. Nah Bu Siva, ini kan Bu Siva banyak banget ya tentunya, ada yang corporate juga pasti kan konsultasi ya gitu ya, bukan cuma individu nih yang penting gitu ya. Kalau menurut saya ini penting banget gitu, bahwa kalau kita ada corporate gitu ya, atau kita bekerja di sebuah tempat gitu, mungkin kita harus bicara juga gitu, karena bukan yang harus dilatih itu kan bagaimana kesehatan mental kita ya, bukan cuma ya itu kan istilahnya bukan cuma bagaimana orang ini dengan IQ yang tinggi, dengan kemampuan dia bekerja, tapi ternyata dia nggak punya kemampuan sikap yang bisa beradaptif ya, adaptasi dengan lingkungan gitu. Seharusnya ini juga harus ada tenaga ahli yang ikut turun tangan ya. Tapi rata-rata itu kita membiarkan situasi itu berlanjut yang akhirnya tuh jadi situasi yang toksik ya.
Dan ya kalau udah nggak kuat ya pergi aja gitu ya, seperti tadi yang saran Bu Siva ya. Maksudnya merubah sesuatu itu kan nggak mudah Betul. ya gitu. Dan apalagi kalau ya maafnya ya Bu Siva gitu, sampai kita dapat gitu mungkin ya pemimpin-pemimpin yang kita sendiri kan nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena kita kan mungkin levelnya level ya Di bawah. masih di bawah gitu. Kalau dari Bu Siva hal yang seperti itu sebagai psikolog menyikapinya seperti apa Bu Siva? Apakah terlalu banyak? Sebenarnya gini, jadinya melebar ya. Sebenarnya sebuah perusahaan yang turnover karyawannya tuh terlalu sering lah kayak gitu-gitu. Itu juga termasuk kategori ada apa-apa yang harus ya gitu. Apakah lingkungannya toksik? Apakah seumpamanya kan bukan lingkungan saja Betul. ya. Apakah juga teman-temannya di dalamnya itu ada yang toksik ya? Maksudnya rekan kerjanya atau yang level ke arah pimpinan kayak gitu ya. Jadi saya kepikir gitu karena orang bekerja itu kita orang kerjanya ini udah bagus nih gitu ya. Mungkin HRD juga bingung ya. Bu Siva kan rata-rata HRD itu kan psikolog ya, Iya, betul ya? betul. Nah, psikolog ini bingung juga kok turnover di perusahaan ini banget gitu ya. Pada saat ada seorang ya istilahnya karyawan dari perusahaan itu konsultasi ke Bu Siva gitu sampai dia merasa banget brown out dan lain-lain gitu. Bisa ditarik kesimpulan bisa seperti itu ya. Maksudnya penyebabnya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi ternyata faktor-faktor yang lain itu lingkungan dan lain-lain juga ikut mendukung orang itu jadi terjerumus gitu ya Bu Siva, bener nggak sih? Bisa. Aku jadi kepikir gitu deh. Iya sih, mungkin ya tadi balik lagi kenapa sih orang bisa tadi burn out dan lain hal itu banyak hal, tidak hanya dari atasan mungkin ya pimpinannya, mungkin dari teman kerja ataupun dari permasalahan pribadi yang kadang terbawa gitu. Itu juga dapat mempengaruhi bagaimana kinerja dia bekerja, kompetensinya dia bekerja kan. Ketika misal dia ada masalah dia nggak fokus gitu, jadi banyaknya ngelamun dan lain hal, nah itu juga berpengaruh dok gitu. Nah seumpamanya ya kita dihadapkan oleh teman kantor kita gitu, teman sekerja kita ini yang tadi gitu apa namanya terlalu memaksakan diri untuk terus bekerja, apa langkah kita Bu Siva? Ya mungkin kita bisa ya ngingetin aja gitu. Kamu bukan dengan cara take over membantu, bukan ya, jangan ya? enggak mungkin kamu udah beres belum tugasnya, sampai apa misalnya tupoksinya seperti apa gitu. Misalnya ketika dia sendiri, bukan kita yang menawarkan tapi dia sendiri, aku butuh dong bantuan, ya udah. Kalau selama kita bisa ya udah, kenapa enggak kita bantu gitu. Tapi ya tadi ingat lagi, prioritas kita udah beres, tugas kita sudah beres, kita bisa bantu dia gitu. Ataukah memang dia tipenya ya udah aku bisa sendiri kok gitu, ya udah. Gitu. Selama dia enjoy, dianya happy, ya udah gitu. Coba kan ya tadi menurut aku kita ngerasa dia udah selalu overtime dan lain hal gitu ya dalam kerja tuh udah workaholic banget yang mengarah toxic, tapi dia merasa nggak apa-apa kok, ini sesuatu hal yang happy buat aku, dan ya udah gitu. Mungkin dia enjoy, sulit ya kita berubahnya seperti itu sih. Karena tolak ukur orang ya berbeda. Mungkin menurut dia ya ini udah hal yang biasa tuh gitu, tapi menurut orang ini terlalu berlebihan. Padahal mungkin dari income pun sama ya, kecuali dia dapat lembur dan lain hal gitu kan. Berarti apakah memang dia tidak bisa memanage waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya gitu? Apakah dia pengen yaudah aku mau kerjain apa-apa gitu, tapi nggak bisa memanage waktunya? Nah itu sih mungkin yang bisa kita lihat. Bu Siva, ada nggak sih orangnya nih tipenya santai gitu ya? Orang nih tipenya santai gitu, tapi dia produktivitas, ada nggak? Ya ada, berarti dia bisa manage gitu waktunya. Jadi dia bisa gitu, misalnya ada tugas apa prioritas yang harus dikerjain, tok cepat dia udah beres, jadi dia masih punya banyak sisa waktu. Ada yang gitu, ada yang nggak bisa memanage waktu, segala dikerjain, ini mana dulu, jadi bingung nggak selesai semuanya. Ada yang seperti itu gitu. Jadi tiap orang punya gayanya berbeda ketika menyelesaikan suatu tugasnya gitu. Ada yang memang harus dia ya harus punya yang mendampingi atau ya tadi disupervisi lagi seperti itu. Nah Bu Siva, kalau kata Bu Siva sekarang kan banyak ya
yang kita membuat apa ya, kayak bahasa-bahasa yang mengatakan sekarang itu kan penuh tantangan ya, Iya. hidup penuh tantangan, banyak kesulitan yang harus kita hadapi gitu ya untuk sekarang-sekarang nih ya, Iya. dengan banyaknya permasalahan bukan cuma di Indonesia, permasalahan ekonomi dunia Betul. lah gitu yang katanya tidak baik-baik saja. Apa sikap yang terbaik yang harus kita lakukan nih agar kita paling tidak tadi ya tidak terjerumus ke toksik karena emang benar-benar itu udah mengganggu semuanya gitu ya. Selain Bu Siva tadi udah banget nih teman-teman ngasih tahu bahwa kita emang benar harus belajar untuk bisa memanage gitu ya. Tadi bikin timetable-nya kah gitu ya, atau bikin apa timeline-nya gitu ya, bikin schedule dalam keseharian kita gitu. Tapi kira-kira apa Bu Siva yang harus menjadikan motivasi kita sekarang tetap bekerja, tetap produktif, tapi tidak masuk ke golongan orang-orang yang toksik? Ya tadi Enjoy enjoy life. aja menurut aku, kita ya enjoy dengan diri kita sendiri, kita bersyukur gitu dengan pekerjaan apa sih yang sudah kita miliki sekarang. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ataukah dan kita ingin dilihat sama orang, oh kita udah bisa ini itu gitu, nggak usah gitu. Jadi jangan takut ketinggalan nih sama orang lain gitu, jangan sampai seperti itu sih menurut aku. Jadi tiap orang ya punya turning point-nya sendiri, kesuksesannya berbeda gitu kan. Jangan sampai kamu mungkin, oh aku udah usaha segini belum sampai sesukses temen aku, jangan sampai seperti itu. Tiap orang juga punya tadi kriteria kesuksesnya itu seperti apa kan berbeda-beda gitu. Jadi ya udah enjoy aja dengan diri kita, harus tetap bersyukur, terus kita tetap melakukan ya kerjaan kita sesuai dengan ya tugasnya gitu. Dan pasti dengan di industri ekonomi kan banyak dampaknya gitu. Ya udah, maksudnya kita selama kita bisa kerja dan lain-lain masih bisa sehat ya kan, enjoy, ya udah. Ada nggak Bu Siva yang kadang-kala Bu Siva sampaikan gitu ya untuk ya yang berkonsultasi kepada Bu Siva gitu, kira-kira apa sih kalau semuanya kita sudah masuk ke kriteria toxic productivity itu yang paling manjur gitu, yang akhirnya orang ini kembali Sadar. sehat lah, sadar gitu ya, benar. Kira-kira apa Bu Siva? Ya tadi dia jangan terlalu menuntut dirinya sendiri. Kadang orang-orang itu secara tidak sadar harus menuntut dirinya sempurna. Itu sih yang paling menurut aku, oh aku harus kayak gini, aku harus gini. Padahal orang nggak terlalu menuntut dia harus seperfect itu loh gitu. Jadi ya udah, kerjaan aku segini, harus aku kerjain ya udah, yang penting udah semaksimal mungkin. Ketika tidak sempurna ya udah nggak apa-apa gitu kan. Berarti apa sih mungkin yang harus diperbaiki ke depannya dan lain hal gitu. Jadi ya jangan terlalu menuntut diri kita sendiri harus perfect gitu lah, perfeksionis gitu. Tetap tiap hari kita harus improve ya. Iya, dan Tiap, kita harus bersyukur sih gitu. Ketika ya tadi namanya juga kan ya bekerja juga, kita kan pasti nanti ada sih satu titik kita pengen mencapai di level mana sih gitu kan, kita ada target-targetnya juga. Tapi kita juga harus bisa tadi menambah diri kita secara ilmunya dan lain hal gitu, kompetensinya seperti apa gitu. Oke, coba nggak kerasa kan? Yuk kita bacain Bu Siva siapa yang kira-kira mendapatkan apresiasi hari ini. Oke. Pemenang quiz time 26 Mei 2026 yang pertama ialah Prince Leo, itu voucher 50.000. Selamat ya Kak Prince. Kemudian yang kedua TR Celine, voucher 50.000. Selamat ya Kak. Kemudian yang ketiga Anramus Dede, dapat comforting body lotion. Selamat ya Kak. Kemudian pertanyaan terbaik yang keempat itu ada Rosis Lacy, itu dapat comforting body lotion. Oke, selamat juga Kakak. Yang terakhir ini nanti ya Bu Siva ya. Oh iya betul. Yang terakhir itu @_will kill me,
itu dapat free konsultasi psikolog. Kayaknya tadi Katanya nih yang udah nanyain ngincer tempat ini ya. Udah tahu Selamat ya, ya. Kak. Selamat. Hmm. Selamat ya untuk yang hari ini mendapatkan apresiasi. Tapi minggu depan juga kita ketemu. Tetap ditanya Dr. Lination. Siap. Bu Siva, di penghujung waktu kita, Oke. boleh nggak Bu Siva memberikan pesan khususnya kepada masyarakat yang saat ini tuh sedang lelah mengejar produktivitas yang terus-menerus? Oke. Ya, menurut aku sih kita jangan pengen terlihat produktif tapi sebenarnya tidak gitu kan. Jadi boleh kalian berkegiatan produktif selama itu positif dan jangan lupakan kesehatan kalian, yaitu ya olahraga, makan, istirahat itu sih yang penting gitu. Sehat fisik, psikis dan sosial. Sosial. Itu yang penting. Kadang-kala kita lupa sama yang satu hal, sosial. Ya, Ya. karena kita adalah makhluk sosial. Nggak Ya, mungkin ya betul. kita sendirian. Betul. Oke, nggak kerasa ya Bu Siva? Ya Baik, dong. terima kasih nih kita sampai di penghujung. Selamat untuk yang hari ini mendapatkan apresiasi. Tentunya terima kasih juga untuk Bu Siva. Menarik Sama, sekali, Dok. sahabat Lination. Materi hari ini jarang kan kita bahas bersama psikolog kita, Bu Siva Permana kan? Siva Romo Permata hati, Iya, permata hati, dan ternyata produktif itu baik sahabat Lination, tetapi kalau berlebihan dan membuat kita kehilangan keseimbangan hidup, justru itu akan berdampak buruk bagi kita, kesehatan mental ataupun kesehatan secara fisik, dan tadi kata Bu Siva, buruk akan terjadi juga pada sosial kita ya. betul, Dok. Dan yang terakhir adalah satu hal, pesannya adalah satu, kita harus ngejaga investasi di mana kesehatan itu adalah investasi yang sangat berharga. Karena tubuh dan pikirannya juga punya hak untuk istirahat. Baik Ya. sahabat Lination, salam sehat untuk semuanya. Ya, Bu Siva, makasih ya, Dok. Siva Rama Permata. permata, permata hati.